Apa kabar? Jumpa kembali ya dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Ada pertanyaan nih, zodiak mana katanya yang paling kuat? Zodiak yang paling kuat. Sebenarnya dari 12 zodiak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, kan gitu. Memiliki kekuatan tertentu dan kelemahan tertentu. Apakah itu Aries, apakah itu Taurus, apakah itu Gemini, apakah itu Cancer, apakah itu Leo, apakah itu Virgo, ataukah itu Libra, ataukah itu Scorpio, ataukah itu Capricorn ya, ataukah itu Aquarius, ataukah itu Pisces. Jadi dari kedua belas zodiak itu punya kekuatannya masing-masing. Dan dari setiap kekuatan itu ada kelemahannya. Dari 12 zodiak itu punya keberanian masing-masing. Dan dari setiap keberanian itu pasti disertai ketakutan. Betul tidak? Setiap keberanian pasti ada rasa takutnya. Hanya ada yang disembunyikan, ada yang diguar-guar. Ada yang terbuka rasa takutnya, ada yang disembunyikan. Pasti punya rasa takutnya. Setiap kekuatan ada kelemahannya. Setiap keberanian pasti disertai ketakutan. Setiap yang merasa benar, mungkin di situ ada kesalahan. Nah begitu. Jadi disitulah dunia ya saling melengkapi. Disitulah kita mesti bisa saling menghargai. Nah adapun kekuatan-kekuatan itu bisa terlihat ketika setiap diri itu mengolahnya menjadi sebuah energi yang kuat tentunya. Nah makanya terkadang kita suka ke pananyaan ya, ke panarosan, ke paranormal atau curhat dengan teman. Itu sebenarnya untuk membuka itu potensi apa nih yang ada di dalam diri. Terkadang begitu juga ya. Nanti biasanya kan kadang orang itu lebih bisa melihat kelemahan kita kan gitu ya. Kadang lebih bisa melihat, lebih bisa merasakan keteledoran kita, kelengahan kita, kadang begitu. Apalagi musuh kita kan lebih bisa tahu kekurangan kita, kadang begitu. Karena memang mencari-cari kekurangan. Kalau yang cinta ke kita kan nyarinya ya kelebihan-kelebihan kan gitu, nggak mau dengar kekurangan, tapi nyarinya kelebihan, kelebihan, kelebihan. Oh ini kelebihan. Tapi kalau misalkan musuh biasanya itu mencarinya kan kekurangan, atau yang tidak suka atau yang pengen kritik ke kita kan nyarinya kekurangan, nggak melihat kelebihan. Tapi kalau yang biasanya nih yang tulus hatinya yang pengen mengangkat derajat itu nyarinya yang kelebihan-kelebihan. Oh ini baik 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 baik, oh gini 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 kan gitu. Nah setiap zodiak pun begitu, sama saja. Jadi tergantung kitanya bagaimana sampai di mana dan di mana kita mengolah tenaga batin itu. Bagaimana sampai di mana kita mengolah pikir itu. Bagaimana sampai di mana dan akan dikemanakan dari setiap bakat kita tuh. Nah itu. Sehingga tidak ada yang mustahil dari setiap zodiak itu bisa menjadi motivator, bisa menjadi inspirator, bisa menjadi ikon. Tidak mustahil, walaupun ada potensi-potensi tertentu yang memang dianggap sebagai ikon ya. Atau biasanya zodiak-zodiak tertentu ini seperti Aries, Cancer, Libra, dan Capricornus itu terpandang di kelompoknya. Tapi itu gimana dia mengolahnya juga gitu.
Kalau tidak bisa mengolahnya, Aries ya tidak terpandang lah, bahkan tidak didengar ucapannya, bahkan tidak ingin orang disapa sama Aries, karena biasa saja. Nah, ketika itulah kita pergi nih ke panarosan, pergi ke paranormal, pergi ke orang bisa, ke orang pintar ya, meminta doa mungkin ya, meminta apa, haibah, kewibawaan, kehebatan, agar kita terpandang kan gitu. Atau ada pergi ke psikolog yang tahu tentang keadaan jiwa. Psikolog pun memang perlu pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang mengetahui sebab dan yang mengetahui akibat. Nah, itu paranormal pun mesti yang pengalaman ketika membimbing menjadi seorang motivator, menjadi seorang inspirator, menjadi seorang pengobat atau yang suka ngobatin ya. Itu perlu pengalaman-pengalaman kan. Dan memang perlu kesiapan batin, kesiapan waktu kan gitu. Kesiapan materi juga. Kesiapan tenaga juga gitu kan. Makanya tukang tutulung, kalau di bahasa Sunda tuh ada tukang tutulung. Makanya kan judulnya juga tukang tutulung. Makanya menolong. Begitu ya, makanya ketika ketika menolong harus siap mental, harus siap fisik, harus siap batin, harus siap ilmu, harus siap tenaga, harus siap waktu dan lain sebagainya. Kesiapan itu penting dimanapun dan kemanapun. Nah itu ya, kira-kira begitu menurut pandangan saya. Jadi setiap zodiak itu memiliki kekuatannya tersendiri. Hanya bagaimana kekuatan itu bisa terlihat ketika kita bisa mengolahnya dan mewujudkan kekuatan itu, memanfaatkan. Makanya kadang kalau disuruh-suruh tuh kadang mesti mau ya. Jadi disitulah akan terlihat kekuatan kita, kelebihan kita gitu ya. Jadi jangan malas. Orang nyuruh itu bukan berarti tidak menghargai kan. Orang minta tolong kan gitu ya. Sampai di mana disitulah kelemahan kita, kelengahan kita, sampai di mana keteledoran kita. Nanti kita bisa tahu kalau kita banyak bekerja, kalau kita banyak bergaul yang benar gitu ya. Kalau kita banyak bekerja, banyak berpartisipasi, nanti tahu kemampuan kita tuh sampai di mana. Nanti kan ada yang kritik. Nah, yang kritik itu ya kita terima ketika itu baik kan gitu. Sehat selalu ya untuk semuanya.